Bisa. Bisa. Clear, clear. Suara Mister clear. Ya, Mister. Bisa, Mister. Oke, clear. Jadi kali ini kita bakalan belajar tentang subject of agreement ya guys ya. Subject of agreement materinya untuk malam ini. Dalam arti subjek dengan verbnya, ketika kita membuat kalimat kan harus ada subjek, harus ada verbnya. Ya kan? Paling tidak kalimat itu untuk dua elemen. Itu harus ada subjeknya dan verbnya. Ini yang paling penting ya guys. Nah, dan kenapa dikatakan agreement? Karena terkadang beberapa test taker, misalnya TOEFL nih, TOEFL kan, yang buat kesalahan apakah subjeknya itu tidak sesuai dengan verbnya, atau kebalikannya mungkin verbnya itu tidak sesuai dengan subjeknya. Nah, justru itu kita akan belajar tentang kalimat-kalimat dulu ya guys, supaya nanti kalian lebih tahu nih nanti kesalahan-kesalahan apa yang biasanya terjadi untuk pemula-pemula lah, kayak gitu, pemula bahasa Inggris ataupun TOEFL test takers kayak gitu. Nah, when it comes to sentence, biasanya kalau kalimat kita bahas kalimat itu ada dua jenis kalimat ya. Itu sometimes we call it active sentence dan passive sentence. Nah, untuk secara singkatnya aja, ketika kalian mengidentifikasi kalimatnya itu nanti untuk active sentence-nya maupun passive sentence itu akan banyak banget tuh jenis kategori kalimat-kalimat yang nanti ada simple present, terus ada present continuous juga, present perfect continuous, simple past continuous. Tapi, nah untuk kali ini kita kan cuma belajar subject verb agreement nih guys. Nah, jadi yang paling kita harus ketahui, meskipun kita nggak terlalu ketahui, ini apa ya artinya dari kalimatnya ini, yang penting kita udah ketahui, bisa identifikasi nih kalimatnya. Oh, ini subjeknya sudah sesuai nggak dengan verbnya seperti itu. Justru itu nanti ketika kalimatnya berhubungan dengan simple present, nggak apa-apa kalian nggak tahu artinya, tapi yang penting kalian pahami kalau kalimat simple present itu kalimatnya yang harus butuh S atau IS ya, atau IES kayak gitu. IES. Gini. Ini untuk subjeknya ya, ini untuk verbnya sendiri, nanti untuk verbnya sendiri, ketika nanti subjeknya itu she/it atau semuanya yang bersifat dengan tunggal kayak gitu loh. Misalnya saya mungkin namanya Mr. Edi kayak gitu kan. Mr. Edi, soalnya kan Mr. Edi cuma sendiri di dunia ini. That's why untuk kalimat simple present-nya sendiri nanti harus ditambahkan verbnya S, IS, or IES. Itu tergantung juga sih nanti dari verbnya. Apakah verbnya itu ending with the S, atau ending with the IS, atau ending with the IES. Seperti itu ya. Nah, contoh kalimatnya seperti apa? Misalnya contoh kalimatnya, misalnya ya, Mr. Edi, misalnya just English probably ya. Nah, kita dapat deh yang ini satu. Oke. Kita udah dapat satu, kita pilih IS. Untuk pembahasannya loh kapan kita pakai S dan kapan kita pakai IES. Nanti kita akan jelaskan untuk lebih rincinya itu ya. Untuk kapan penggunaan untuk simple present ini, biasanya kita pakai untuk simple present ini untuk kalimat sederhana aja ya, atau dalam arti untuk kalimat yang berhubungan dengan keseharian kalian atau daily activity-nya kalian, atau juga mungkin kalian mau pakai presentasi kayak gitu kan, kalian mau present something, kalian mau menjelaskan sesuatu, biasanya kita juga pakai simple present. Misalnya yang paling common di IELTS tuh misalnya this graphic kayak gitu kan, graphic, atau pie, this pie of chart kayak gitu kan, shows bla bla bla. Nah, karena kita mau present something, kita mau menjelaskan sesuatu, berarti kita harus pakai simple present-nya juga. Oke? Dan biasanya juga kita pakai simple present yang berhubungan dengan fakta-fakta ya. Misalnya faktanya berhubungan dengan alam, misalnya the sun kayak gitu kan. Rises bla 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 kayak gitu. Terbit di bla bla bla.
Nah, seperti itulah. Untuk simple presentnya sendiri, ini kan kita udah dapat nih, tadi subjeknya kalau misalnya tunggal, ditambahkan IS atau IIS dengan S. Lah, gimana kalau misalnya subjeknya yang lain tuh? Nah, kalau misalnya subjeknya yang lain, misalnya nih, I, atau subjeknya, aku taruh di sini subjek ya guys ya. I, atau D dengan I, misalnya Mr. Edi, sudah lebih dari seorang ya. Mr. Edi dan Mr. Putin. Berarti kita nggak perlu tambahkan S atau IS. Misalnya Mr. Edi, kita ambil contohnya di atas lagi ya. Mr. Edi and Mr. Putin. Berarti IS-nya kita harus hilangkan. Soalnya kenapa? Soalnya subjeknya udah lebih dari seorang. Kecuali ada yang bertanya, lah bagaimana dengan I? I kan itu seorang juga. Iya memang I seorang, tapi ini pengecualian untuk I-nya sendiri. I-nya tetap mengikuti aturan di mana tidak boleh dia pakai S atau IS-nya juga. Untuk sejauh ini simple present ada masalah dulu nggak? Supaya nanti kita bisa banyak langsung kerjakan soal. Biasanya kalau misalnya contoh-contoh banyak yang mudah ya, tapi langsung langsung nanti membahas soalnya agak lumayan tricky nanti. Jadi kita pokoknya pemahaman dasarnya ada dulu tentang simple present-nya, kapan digunakan simple present dan bentuknya gimana simple present dipahami dulu. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita melangkah ke present continuous-nya, dan nanti di sini there will be list of questions yang berhubungan dengan subject verb agreement-nya. Ada yang mau bertanya dulu? Belum ada? No question, sir. Iya. Question-nya gimana? Oh, no question. Oke. No question. Untuk sampai sini no question dulu ya. Oke. Nah, berarti I think simple present sudah clear ya, nggak ada sama sekali. Untuk pemakaiannya S atau IS, bisa mungkin kita bahas sekarang lebih singkatnya aja ya, S atau IS. Biasanya kalau kita pakai verb yang berakhiran dengan S, misalnya verbnya itu harus berakhiran dengan CH, atau yang di atas yang ini ya, yang CH-nya ini, jadi misalnya teach kayak gitu kan. Oh, misalnya SH, wash, gitu kan. Oh, misalnya juga verb yang berakhiran dengan X, mungkin ya, misalnya mix. Misalnya ZZ juga. Dan lagi, ini dia. ZZ. Terus mungkin juga berakhiran dengan SS. Nah, ini semua butuh S. Misalnya teaches, washes, mixes, buzzes, and pieces. Tapi ingat, ini semua boleh ditambahkan S ketika dia harus subjeknya tunggal yang di atas ya. Tidak boleh yang di bawah ini. Tidak boleh yang di bawah ini. No S, IES, atau S. Nah, terus kapan kita pakai IES-nya? Kita pakai IES-nya, untuk IES-nya sendiri. Ada yang bisa bantu dulu kapan dipakai IES-nya ketika bertemu dengan apa? Bertemu dengan Y kalau nggak salah, sir. Y-nya itu harus diikuti oleh letter apa atau huruf apa? Lah gimana kalau play? Berarti players ya? Should I say this players? Ini kan ada Y-nya juga. Kalau non
Konsonan. Konsonan mungkin. Oke, good. Ya, bertemu dengan Y, diikuti oleh konsonan ya. Yang diikuti konsonan. Konsonan itu huruf mati ya. Huruf dari huruf di luar dari huruf vokal A, I, U, E, O. Nah, kayak gitu. Nah, that's why misalnya study. Gitu kan. D-nya kan itu di konsonan bukan termasuk A, I, U, E, O. Gitu kan. Berarti kita bisa rubah menjadi studies kayak gitu. Oh iya, sorry, ada lagi tadi yang satu missing terakhir di atas. Ada jadi goes ya, goes yang berhubungan O. Nah, di luar daripada itu kalian pakai yang S. Misalnya yang tadi play kayak gitu kan. Ketika ada verb langsung aja plays di luar dari aturan yang di atas ini. Aturan ini dengan aturan yang ini langsung ditambahkan S-nya saja, place atau words. Semuanya kan di luar dari aturan kan, langsung tambahkan S-nya saja. Sejauh ini pertanyaan dulu, langsung kita mengarah ke present continuous. Present continuous-nya kalau tidak ada? Nggak ada? Mau tanya, Mister. Ya. Kalau misalkan or, like Indonesia or Belanda using S. Kalau or. Kalau semisal Not kalau semisalnya dia kalau semisalnya dia diikuti or kan pilihan salah satu tuh, ya kan? Berarti kalau pilihan salah satu tetap diikuti oleh S, kita tetap anggap dia sebagai tunggal. Tapi kalau diikuti oleh N, nah itu kan baru, itu kan dua-duanya tuh yang diikuti. Ya kan, meliput dua-duanya, nggak ada salah satu. Berarti kita nggak pakai S untuk N. Bisa ya? Oke. Ada pertanyaan lain dulu? Ya dah? Oke, kita lanjut ke present continuous ya. Kalau present continuous itu gampang banget, langsung aja. Dia berhubungan dengan am, is, are itu aja ya. Ya, terus langsung tambah verb ing. Loh, fungsinya apa dia? Nah, fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang sedang berlangsung. Misalnya I'm studying, itu aja. I'm studying now, gitu aja. Any question to present continuous? Ya ada? Ya ada ya? I think it's pretty clear ya kalau present continuous. Nah, kita lanjut untuk present perfect-nya. Kalau present perfect-nya itu biasanya berhubungan dengan has atau have. Untuk pemakaian has atau have itu tergantung lagi dari subjeknya. Ketika subjeknya has, subjek apa yang biasa dipakai has? Yang ini nih, yang di atas. Aku copy aja ya. Gitu. Untuk has ya, tapi kalau untuk have-nya sendiri di luar daripada itu yang di atas ditarik. Misalnya I have studied English. Nah, kapan kita pakai present perfect? Present perfect kita pakai ketika kita sudah melakukan sesuatu. Dan ketika sudah melakukan sesuatu, itu baru saja kita sudah melakukan sesuatu ya untuk present perfect-nya. Misalnya I have studied English. Oh, saya baru saja loh belajar bahasa Inggris kayak gitu. Itu untuk pemakaian present perfect-nya sendiri. Dan untuk identifikasi kalimatnya, kalian pay attention aja ya dengan pemakaian has atau have. Kapan dipakai has dan kapan digunakan untuk have-nya. Nah, has-nya digunakan ketika dia tunggal dan have-nya digunakan ketika subjeknya seperti ini. Oke ya. Dan jangan lupa untuk verb 3-nya. Jadi wajib pakai verb 3 bukan verb 1 atau verb 2. Saya.
Untuk present perfect continuous-nya, ini kita copy dulu yang di atas. Gampang banget kalau present perfect continuous-nya. Tambah bin. Misalnya nih, bin. Kapan kita menggunakan present perfect continuous? Kita menggunakan present perfect continuous ketika kita sudah menyelesaikan beberapa durasi dan kita masih melanjutkan. Namanya juga continuous kayak gitu kan. Berarti kalau continuous kita sedang melakukan sesuatu tapi kita udah selesaikan beberapa sesuatu. Misalnya kita udah belajar nih bahasa Inggris selama 2 menit. Nah, secara kan kita masih lanjut kan belajar bahasa Inggris ya. Any question untuk present perfect continuous? Untuk pemakaian subjeknya seperti aja yang di atas ya. Pemakaian subjeknya. Untuk I pakai have, has untuk she, he, it, Mr. Reggie, ada pertanyaan di sini untuk present perfect continuous-nya? Belum ada pertanyaan? I think it's clear, sir. Oke, it's clear ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke simple past-nya. Nah, simple past-nya it's pretty simple. Langsung kalian pakai aja verb 2 karena kita mau bahas banyak soal nanti nih ya. Verb 2 berarti untuk pemakaian subjeknya itu terserah. Jadi apapun subjeknya she, he, it, kayak gitu she, it atau ayu, dewi, ujung-ujungnya dia nanti langsung harus pakai verb 2 aja. Nggak ada perubahan sama sekali, nggak ada pembentukan verbnya S atau IS atau IES, nggak ada. Langsung aja kita pakai verb 2-nya. Misalnya, I went to campus. I went to campus yesterday and blah, blah, blah. Atau semisalnya lagi yang berhubungan dengan simple past, misalnya in verb 2-nya juga. Jadi mengarah ke tahun, mengarah ke masa lalu. Itu aja untuk simple past-nya. Ya. Nah, untuk past continuous-nya, kalau tadi di atas pakai am, is, are, sekarang dibawa kalau past continuous-nya itu was dengan were ya. Itu aja. Was dengan were. Oke. Misalnya untuk subjeknya I ya. Pemakaian was-nya dan untuk pemakaian were-nya Oke, misalnya nih kita pakai, kemarin, misalnya kemarin kamu sedang belajar matematika. Tapi you were studying math yesterday. Itu aja. Oke, any question untuk ininya, untuk past continuous-nya supaya bisa lebih dipercepat, udah hampir mau habis ini. Supaya kita bisa mengerjakan banyak soal-soalnya ya. Pokoknya saya kasihkan dulu pemahaman ini semua supaya nanti kalian bisa dapat pemahaman dasarnya itu. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung di ini aja ya, diinterupsi aja saya. Ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kalau belum ada, tinggal dulu yang paling terakhir, past perfect. Kalau untuk past perfect-nya sendiri langsung aja subjeknya terserah apa subjeknya, yang penting ada head-nya dengan verb 3-nya. Itu aja deh. Head dengan verb 3. Pokoknya misalnya she had participating gitu kan in football competition. Jadi dia sudah berpartisipasi in football competition. Jadi yang paling dilihat aja nih head dengan verb 3-nya. Present perfect continuous, past perfect continuous sama aja.
Yang tadi pakai head-nya aja, ya. Pakai head-nya aja, langsung been-nya, langsung verb ing. Itu aja. Oke, sejauh ini ada pertanyaan dulu? Belum ada pertanyaan? Clear semua? Clear, sir. Oke, langsung kita kerjakan soalnya ya. Kalau misalnya clear. Coba kita mulai dengan ini aja. Yuk kita langsung kerja sama-sama di sini. Saya sambil absen dulu ya, supaya kita bisa lihat dulu sampai sejauh mana tadi pemahamannya. Coba saya panggil Mr. Hack. Ini Mr. Hack siapa ya? Mr. Hack Yuda. Oh, yes, sir. Yes. Langsung aja, nomor 1 jawabannya apa? Go, sir. Aku aja langsung ya. Thank you. Langsung aja Rahmat nomor 2. Yuk, Test. tes saja ya. Ya pakai IS atau pakai IS? Enggak, sir. Oke. Nomor 3 Fatimah. Comes. Perfect. Apa? Comes. Good comes ya. Nomor 4 langsung Hesti. Cries. Price-nya gini. Iya. Nomor 5 Vivi. Vivi, sorry. Ulfa. Barisnya gimana? Ini ya. Barisnya gini. Iya. Oke, good. Winda nomor 6. Spoil. Oke, gini aja. Yep. Nomor 7 Yayu. Yes, sir. Nomor 7. Turning off. Turn off-nya gini aja. Turning off. Gini aja. Turning off. Turning off. Oke, Gini. ya. Oke. Nomor 8 Dwisti Fatia. Noverina. Dwi. Halo Dwi. Udah kayaknya Dwi saking menghayati menyimak kayaknya terlalu fokus menyimak ya. Jadi kita langsung mengarah ke Rahmat. Yuk Rahmat lagi. It is. Tipis ya. Oke, kita nanti lagi bahas itu. Alfredo. Alfredo. Sleep, sir. Oh, sleep gini aja. Iya. Oke. Dan 10. 10 coba Hesti. Go. Gini aja. Ini energi Ayo. Go atau goes ya? Go kayaknya. Oke, go kayaknya. Yuk. Thank you semuanya ya. Di sini saya mau tanya dulu. Di sini kalian sudah setuju semua enggak jawabannya? Atau ada di sini beberapa yang sanggah mungkin yang, wah ada yang ini sir, ada yang kurang tepat. Langsung aja di point out kurang tepatnya ditunjukkan. Kira-kira ada yang mau bersuara? Langsung di unmute boleh. Kayaknya nomor 7 dah, sir. Nomor 7-nya diapakan nih? Turns off. Pakai S nggak sih? Turns off. Tapi kalau nggak salah ya, sir. Iya, oke. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Udah nggak ada? Oke. Kalau gitu kita lihat dulu ya. Berarti ada 8 dari 10.
Nah, berarti yang 10-nya ini pakai goes ya. Kita akan jelaskan pertamanya dulu deh. Yang nomor 10. Oke. Yang nomornya 10. Yang nomor 10. Kenapa dia harus pakai goes? Kita bedah dulu kalimatnya ini ya. Kira-kira di sini ada yang bisa berikan alasan kenapa harus pakai goes? Mungkin karena energi itu kata ganti it, Mister. Oke, bisa jadi Uncountable. Uncountable. berarti ya betul, uncountable ya, berarti tidak bisa dihitung karena energi kan memang nggak bisa kita ukur ya berapa banyak energinya. Sama aja kalau misalnya udara, atau sama aja kalau misalnya oksigen, atau misalnya sama aja kalau misalnya time kayak gitu kan, misalnya all of our time gitu kan, gitu. All of our money. Nah, berarti semua yang dianggap uncountable berarti harus ditunggalkan juga. Berarti di sini harus pakai goes ya. Bisa? Nanti kalian nanti tugasnya cari-cari juga tuh uncountable noun itu seperti apa. Banyak banget kok uncountable noun. Uncountable noun-nya. Uncountable noun-nya bisa berupa abstract noun. Apa itu abstract noun? Misalnya sesuatu yang nggak jelas atau sesuatu yang misalnya happiness, kebahagiaan kayak gitu kan. Ya abstrak. Itu ya. Berarti untuk nomor 10-nya harus pakai goes. Oke. Untuk selanjutnya, untuk nomor berapa lagi? Kayaknya kita udah benar semua ya yang lainnya ya. Number 2. Oke. Number 2, number 2 ini dia salah nih. Number 2 itu salah jawaban tuh. Harusnya emang di sini pakai days yang nggak pakai s. Soalnya kenapa kan banyak apple-nya tuh. Oke. Ya kan? Nah, kalau banyak apple-nya, yang tadi yang aku bilang Mr. Edin dan Mr. Pudin lebih dari satu nggak boleh pakai s. Boleh ya? Oke, boleh. Mantap. Yuk, kita langsung menuju ke duanya. Ini langsung aku ini ya. Kita jelaskan juga nanti. Langsung aku absen satu-satu lagi. Tiara, nomor 1 Tiara. Complain. Pakai S atau enggak? Without S, sir. Without S. Oke, berarti kita tulis jawabannya sini ya. Nanti itu complain. Nomor 2 Hesti. F. Apa? F. Have ya. Oke. Nomor 3 Rahmat. Nomor 3 is. Oke, nomor 3 is. Nomor 4 Ulfa. Bye, Mister. Pakai S atau enggak? Everyone. Without S. Without S. Bener nggak ya? Bentar dicek. Nomor 4 gimana? Without S atau Without with S. S? Oke, without S ya, berarti langsung Without kita S. di situ ya. Oke, baik. Oke, nomor 5. Halo? Ya, nomor 5. Nomor 5-nya Winda. Ya. Dislike without S. Oke, like aja ya. Nomor 6 Yayu. Yes, sir. Nomor 6 Remember without S.
Nomor 7. Alfredo. Yes, sir. Yes. Ya. Some of children stop without S. Without S. Oke. Delapan. Yuda. Ends, Mister. Oke. 9. Fatia Noverina. Dwi Fatia Noverina. Dwi. Oke. Dwi kayaknya masih menyimak ya. Langsung kita lanjut aja ke Hesti lagi. Hesti. Pas. With S atau without S? Without S, pas saja langsung ya. Dan 10. Tiara. R. Oke. Kita langsung kunci semua jawabannya kalian ya. Nomor 1. Ada yang mau sanggah atau udah cocok nih? Aman nomor 1? Atau nggak aman? Yang lain ada yang mau berikan pendapat dulu, udah aman atau nggak aman? Nomor 10 mungkin. Nomor 1 dulu. Oh, nomor 1. Udah aman atau nggak aman? Nomor 1. Aman. Complaints. Pakai S ya kayaknya. Complaints pakai S. Lo kenapa Without, pakai S? without S. Karena everyone. Karena everyone. Jadi gini ya untuk penjelasannya. Penjelasannya ini dia mengarah ke ini ada materinya nih. Materinya yang berhubungan dengan, nanti aku share ya untuk kalian semua. Materinya di situ berhubungan dengan indefinite pronouns. Indefinite pronouns yang ini nih materinya. Nanti kalian bisa cari juga. Pernah kan kalian dengar ada somebody, ada everyone, ada nothing, ada nobody, begitu kan? So, Yes, sir. nothing, gitu kan? Terus ada someone. Pokoknya yang berakhiran dengan one atau in, ting, something kayak gitu atau body, semua itu kalau indefinite pronoun itu kita anggap dia singular. Bisa? Meskipun memang kelihatannya dia itu banyak banget. Kelihatannya dia banyak banget, tapi ya kita anggapkan sebagai kesatuan bentuk atau kita jadikan mereka satu kelompok aja. Kayak gitu. Kalau indefinite pronoun. Jadi meskipun everyone artinya semua orang, tapi semua orangnya ini kita jadikan sebagai satu. Jadi justru itu di sini kalau misalnya kalian nanti belajar untuk subject verb agreement-nya kayak gitu ya. Semua yang berakhir dengan one, thing kayak gitu kan. Atau body, anybody kayak gitu kan. Somebody kayak gitu harus singular. Oke? Berarti verb-nya harus singular. Verb singular. Loh, apa yang dimaksud dengan verb singular? Yang berakhiran dengan s atau is verb-nya. Bisa ya? Berarti di sini harus pakai complaints. Oke? Aman nomor 1? Aman. Oke. Nomor 2. Berarti nomor 2 udah betul ya. Most of Benito's shirts. Berarti kebanyakan. Nah, karena shirts-nya ini kita bisa hitung ya, kebanyakan. Berarti kita harus pakai have di sini. Misalnya lagi, most of my friends, kebanyakan temanku. Misalnya,
most of my friends. Berarti kalau misalnya most of ketemu dengan noun plural, memang harus dipluralkan. Verbnya harus apa? Plus verb satu aja ya, nggak pakai s atau is, itu aja deh. Misalnya tadi most of my friends come to the party. Itu aja. Oke? Nah, berarti verb satuannya aja nggak ada penambahan s atau is. Sama aja dengan ini. Nggak usah kita pakai s di sini ya. Langsung pakai have aja. Aman nomor 2. Halo, aman nomor 2. Aman, Sir. Aman, Sir. Oke. Nah. Nomor 3. Berarti nomor 3 jawabannya apa? Is ya. Mantap, karena harus singular verbnya. Nomor 4. Yuk, nomor 4. Berarti everyone harus pakai by juga ya. Pakai S. Untuk nomor 5, few of my friends. Nah, beberapa dari temanku. Jadi kalau misalnya nih, kalian dapat kata few guys. Few, ikuti dengan of, dan harus di sini noun plural juga. Harus noun plural ya. Misalnya, few of my, misalnya books, artis sedang hilang. Gitu ya. Jadi di sini harus pakai, nggak pakai s atau s ya, karena kan di sini dianggap plural verbnya. Jadi kalau misalnya saya bilang guys ya, verb plural itu, kalau misalnya dia verb biasa aja, berarti verb satunya aja, nggak pakai s atau is. Tapi kalau misalnya verb plural mengarah ke be, berarti bisa ya. Kalau misalnya saya bilang verb plural, berarti kalian asumsinya itu udah, oh verb plural itu untuk verb satunya aja, nggak pakai s atau is, itu berarti verb plural. Tapi kalau verb plural yang berhubungan dengan be, pasti itu are atau were. Bisa ya? Sir. Nomor 6. Oke, nomor 6 jawabannya remembers ya. Oke, berarti 6 remembers. Nomor 7. Nah, berarti some of the children. Berarti sama juga tuh. Udah ada most of plural noun. Seperti ini. Terus ada juga few of. Dan ada juga some of. Noun. Betul. Kayak gitu. Ya. Jadi udah cocok, stop. Nomor 8 ends good. Nomor 9 all of the, berarti udah cocok juga. Ini udah ada nih semua nih. Kita dapat di sini few of, all of, noun plural juga. Berarti semua itu harus pakai verb satunya aja. Bisa ya? Oke. Any question untuk indefinite pronoun-nya ini? Ada pertanyaan dulu? Sebelum kita masuk di susah-susahnya. Real TOEFL-nya. Nomor 10-nya belum, Sir. Oh, nomor 10. Oh iya. Nomor 10-nya, sorry. Nomor 10-nya, each of the measure. Nah, kalau misalnya nih, kalian dapat yang kayak gini ya. Kata each. Bentar ya. Bentar. In the message.
Nah, oke, sorry ya, because I'm getting some message. Untuk pemakaiannya tadi untuk each-nya sendiri, kalau misalnya kalian ketemu dengan each of the, misalnya bla 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 itu plural noun, ini juga akan diikuti oleh singular, verb yang singular. Oke ya, verb yang singular. Berarti di sini udah cocok, udah is ya, di sini bukan are. Bisa ya? Misalnya each of the books each of the books is given to students. Oke, untuk materi ini ada yang mau dipertanyakan dulu? Ya ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke yang sini dulu ya, biar agak lumayan susah-susah. Oke. Ya, tes. Ya, kenapa? Halo? Mister, yang maksudnya verb plural be, Kenapa? yang maksudnya verb plural be, Verb, kalau misalnya aku bilang verb plural, kayak gitu kan, langsung imagination-nya, bukan imagination, langsung asumsinya kalian, langsung arahnya kalian menuju ke verb are atau were. Gitu aja ya. Jadi setiap aku bilang verb plural, langsung, oh ini maksudnya are, kayak gitu ya. Maksudnya were. Tapi kalau aku bilang verb plural, verb satu berarti juga. Kayak gitu ya. Verb yang nggak pakai s atau is. Gitu aja ya. Itu maksudnya aku, supaya lebih cepat tangkapnya. Oke? Karena kan kalau aku bilang verb singular pakai is kan? Pakai is atau pakai s atau is. Iya kan? Yuk, dikerjakan dulu. Nomor 1, saya panggil lagi ya. Ini udah lumayan susah-susah nih. Yuk, aku panggil Yuda. Nomor 1, Yuda. Langsung kita jawab. Apakah Yuda betul? His pants is sir. Is. Ya. Ada yang lain dulu, ada yang lain dulu. Bentar. Ada yang lain dulu mau berikan jawaban, atau gimana caranya ya kalian bisa berikan jawabannya? Soalnya kalau misalnya langsung gini dilihat, bukan is jawabannya ya. Were. Oke, were. Oh ya. Loh, kenapa harus pakai were? Bukan kenapa harus pakai are. Ini pertama di sini kan ada s. Berarti was dengan is langsung KO ya. Langsung salah ya. Was dengan is langsung salah karena diikuti oleh s. Ya, bisa ya? Oke. Berarti langsung salah. Loh, kenapa pakai were? Kenapa bukan pakai are? Kan sama-sama tuh plural. Were dengan are. Ini nih. Kalau misalnya kalian lihat lagi ya, ini ya, konteks kalimatnya di sini kan ada during the match, selama pertandingannya. Kalau dia dilogikakan nggak mungkin dong sekarang, mungkin kejadiannya adalah kemarin-kemarin kayak gitu kan. Berarti konteks kalimatnya ini berhubungan dengan past kayak gitu. Berarti kita harus pakai were, bukan pakai are. Karena misalnya kalau dia pakai are, nanti kejadiannya itu seolah-olah ini sedang berlangsung robek celananya, karena kan tone di sini artinya robek kayak gitu ya. Ini materinya tentang pasif ya, kalimat pasif. Ini langsung aku jelaskan dulu kalimat pasif ya. Dikit aja aku jelaskan untuk kalimat pasif. Untuk kalimat pasifnya sendiri, sorry.
untuk kalimat pasifnya sendiri, apa itu kalimat pasif? Nah, kalimat pasif bukan subjeknya yang melakukan aksi gitu aja ya. Karena kan kalimat aktif, subjeknya yang melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Kalau kalimat pasif bukan subjeknya. Misalnya, I am given a task. Gitu kan? Atau this book is owned by my friends. Jadi intinya kalau kalimat pasif subjek terus tambah to be, harus ada to be-nya ya. To be-nya itu is atau are, terus harus verb 3. Biasanya diikuti oleh preposisi. Preposisinya bisa tuh di atas tuh, pakai by kayak gitu kan. Begitu aja ya. Nanti ada subjeknya, to be-nya, jangan lupa to be-nya habis are, terus verb 3. Justru itu pakai tone di sini, dia pakai tone karena dari kata peer or tone kayak gitu. Ya, berarti pakai word di sini. Oke, langsung nomor 2. Fatima, nomor 2. Are greeting? Or greet? Are greeting. Ada jawaban yang lain? Greet. Ada jawaban yang lain. Jawabannya adalah greets. Oke. Oh. Loh, kenapa harus jawabannya greets? Nah, kalau guys kalian ketemu dengan together with, kayak gitu kan. Nah, together with ini sebagai pengecoh. Justru itu kalau misalnya kalian dapat kata together with di sini artinya bersama dengan, gitu ya, bersama dengan. Tapi kita anggap subjeknya bukan 2 orang di sini, tetapi tetap 1 orang. Lah, mana kalau gitu subjeknya kita anggap tetap Aaron. Jadi meskipun ada his wife-nya di sini, kita anggap dia tidak ada. Atau kita anggap bukan sebagai subjeknya juga. Berarti subjeknya cuma satu. Yang nomor 2 di 2-nya ini subjeknya cuma Aaron. Dapat sampai sini, Fatima? Yes, Mister. Jadi together with-nya di situ emang artinya bersama dengan. Tapi when it comes to kalimat seperti ini, together with-nya kita tidak boleh menghitung noun-nya setelah together with. Noun-nya cuma satu aja. Sebelumnya together with. Gitu ya. Nomor 3, Hesti. Tweezers itu apa, Mister? Tweezer itu semacam alat kayak gunting atau apa lagi. Alat. Oh, Alat perkakas, peralatan kayaknya. tahu. Di situ ada petunjuknya loh, ada S di situ. Dia pakai S. R. Arya, mantap. Arya, loh kenapa bisa pakai R? Karena di sini ada S ya. Nggak boleh langsung modal ketemu dengan adjektif. Nggak boleh ya guys ya. Nggak boleh. Jadi yang ketemu dengan adjektif itu cuma to be, am, is, are. Boleh ya? Nggak boleh langsung ketemu modal dengan adjektif. Adjektifnya ini loh, useful. Bisa ya? Oke, mantap. Ya, yuk. Alfredo dulu. Alfredo, nomor 4. Jury was. Oke, mantap. Was ya. Kenapa bisa was? Karena di juri itu artinya juri. Berarti juri itu singular, kita anggap sekelompok, banyak orang dalam jurinya itu, tapi kita anggap dia sekelompok ya. Karena kita anggap dia sekelompok, justru itu nanti kalian cari aja tuh collective noun. Collective noun itu beberapa noun di dalamnya, tapi dia dikumpulkan, dia dikolekkan. Bisa ya? Oke, mantap deh. Langsung aja. Nomor 5, langsung Rahmat. The is Apa? is Oke, ada jawaban lain? Ada jawaban lain? may. Jawabannya may itu nggak boleh ketemu adjektif.
Ini kan ada adjektif trustworthy, nggak boleh modal ketemu Trustworthy name. itu, trustworthy itu adjektif, kirain verb. Ya, bukan. Berarti pakai are. Are. Oke, loh, kenapa dia pakai are? Nah, di sini nih, kalau guys ini pengetahuan baru. Kalau the ketemu dengan adjektif dan dia sebagai subjek, dia itu harus ketemu dengan verb. Verb. Loh, apa artinya the adjective? Artinya itu misalnya the smart, orang-orang pintar, atau si pintar, the handsome, orang-orang ganteng, the beautiful, orang-orang cantik. Itu tuh artinya. Berarti kalau mereka subjek semua ini, the smart, the handsome, the beautiful, harus diikuti oleh verb plural. Bisa ya? Kalau diikuti pokoknya the smart person, berarti kembali ke Singular. is ya? Singular. Oh iya. Tapi kalau cuma adjektifnya aja, jangan, harus verb plural. Karena the smart itu akan menggambarkan orang-orang pintar. Berarti orang-orang pintar. Misalnya si Alfredo, Alfredo orangnya pintar. Pintar banget. Oke. Nomor 6. Yuk, Halik. Nah, ayo Halik. Yuk dipercepat. Sudah mau habis waktunya. Yuk dipercepat. Yuk. Halik. Oke, Halik langsung keluar. Langsung lagi saya tunjuk Tiara. Tiara, yuk. Nomor 6. Word. Tiara. Word. Ada jawaban lain, Tiara? Is. Oke, mantap. Is ya. Loh, kenapa bisa is? Ada yang bisa berikan ini dulu penjelasan? Kenapa bisa is? Oke, tidak ada berikan. Oke, singular. Berarti kalau misalnya nih guys, to infinitive atau to verb 1 to infinitive, dia sebagai subjek, berarti dia dianggap sebagai subjek singular. Subjek singular ya. Berarti dia butuh needs singular verb juga. Misalnya to study to study English is necessary for us. Dapat ya? Berarti harus pakai verb singularnya juga. Atau misalnya to study English makes it necessary for us. Bisa ya? Tapi di sini kalau misalnya dia pakai verb biasa harus ada s-nya. Bisa ya? Bisa dong, masa nggak bisa? Kayak gitu aja ya. Berarti kalau misalnya kalian dapat to infinitive atau to verb 1, nanti verbnya harus singular. Oke? Karena kenapa to infinitive itu dianggap sebagai subjek singular. Kecuali kalau udah 2 to infinitive-nya baru dia dianggap plural. Berarti nanti verbnya juga harus plural. Mantap. Nomor 7. Mungkin this is the last number. Nomor 7. Oh, 2 the last number. 2 last numbernya. Nomor 7 saya mulai dari Fatima. Nomor 7 Fatima. Were. Were. Oke, mantap. Were ya. Loh, kenapa bisa were? Karena di sini a number of, kalau misalnya kalian dapat a number terus diikuti oleh noun plural, wajib pakai verb plural. Wajib. Oke, bukan sunnah tapi wajib. Ya, ingat ini ada a. Oke, a number terus diikuti oleh plural dan memang harus plural nounnya, nggak boleh singular. Aku nggak boleh bilang gini, a number of soldier, nggak boleh, harus pakai s. Harus diikuti juga oleh verb plural. Nomor 8 paling terakhir, nomor 8 ya kita sambut Rahmat. Oke, Rahmat nomor 8. Bedanya cuma 2 ya, Sir? Iya, nomor 8 ya. Iya. Oke, the number of is ya. Ya, is, mantap ya. Berarti kalau di atas tadi pakai kalau dia pakai plural, nah kalau the dia pakai singular ya.
Jadi ini Yes. bedanya nih. Bedanya dari e dengan de-nya aja. Kalau pakai e, pakai plural, pakai de, pakai singular. Oke, thank you guys for paying attention to this lesson. Kalau misalnya kalian masih punya pertanyaan, nanti ditanya sama Mr. Edi-nya sendiri ya, Sir ya. Oke, thank you semuanya. Makasih Mr. Fodet, makasih Oke, Sir. Sir. Thank you all. Thank you, sir. Terima kasih, Sir.